di podcast pada hari ini kita akan membahas topik yang paling seru, yaitu komunikasi di era digital. Bersama saya Maria Sifra dan narasumber kita yang terbaik pada hari ini telah datang Vanieli yang akan membahas seputar tentang komunikasi digital. Halo Vanieli. Halo semuanya. Hari ini aku baik banget ya kabar aku ini. Hari ini aku juga excited banget dan semangat banget. Kita bakalan ngebahas topik yang benar-benar relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Betul banget. Jadi aku mau nanya nih Vanieli, pada pertanyaan yang pertama nih, apa sih yang membedakan komunikasi di era digital itu? Yang membedakannya ya, secara kesederhananya ya, komunikasi di era digital itu cara kita berinteraksi, bertukar pesan ataupun ngobrol dengan bantuan teknologi. Nah, dulu kan kalau zaman dulu kita menggunakan surat untuk berkomunikasi ya. Kalau enggak menggunakan telepon rumah, bahkan bisa langsung sama orangnya. Kalau sekarang kan teknologi itu udah canggih banget ya. Kita bisa gunain platform online atau media-media online sebagai medianya. Contohnya kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Zoom, bahkan podcast kayak gini itu udah termasuk dalam bentuk komunikasi di era digital. Oke Fani, terus ciri-cirinya apa nih yang membuat komunikasi di era digital tuh beda dengan komunikasi lainnya gitu Fani? Simpelnya kalau yang kelihatan jelas banget itu kecepatannya. Sekarang dengan bantuan platform online tadi, kita jadi serba instan dan real time. Kayak gini maksudnya, kamu kalau ngirim pesan gitu kan di WhatsApp, bakalan dibalas atau langsung dilihat sama orang yang bahkan lagi di negara lain gitu. Jadi kan beda banget ya sama zaman dulu kan, kalau nunggu surat itu harus seminggu dulu baru dibalas. Kalau sekarang itu kalau kita telat 10 menit aja udah dianggap slow respon. Iya lagi. Terus apa lagi tuh Fani? Yang kedua itu komunikasi digital itu interaktif, dua arah. Jadi nggak kayak siaran televisi ataupun radio. Itu kan cuma sifatnya jadi satu arah ya. Sekarang kita kan udah jadi dua arah, langsung respon gitu kan. Kalau ada info-info di grup di WhatsApp ataupun postingan di IG, kita bisa langsung komen ataupun kita bagiin ke teman-teman lain. Bahkan kita bisa kasih konten balasan sama mereka. Jadi percakapan kita itu jadi hidup dan berlanjut gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, yang kerasa tuh juga komunikasi yang nggak cuma pakai teks, tapi juga pakai gambar, video, emoji gitu ya kan Fani. Jadi lebih ekspresif ya. Nah, itu termasuk dalam ciri ketiga. Jadi kita tuh nggak hanya ngirim kata-kata aja, tapi termasuk dalam visual dan audio. Oke, jadi itu ciri-ciri komunikasinya ya Fani Eli. Nah, sekarang yang mau aku tanya nih, sebenarnya komunikasi digital ini ngasih pengaruh apa aja sih? Pengaruh positifnya itu banyak banget ya. Kita jadinya berkomunikasi itu jadi lebih cepat, lebih murah, dan gampang banget diakses. Jadi kita bisa belajar, bekerja, branding diri, nambah-nambah relasi, bahkan bisa jualan online berkat platform online tadi. Bahkan kita juga bisa nambah-nambah teman dari luar negeri. Jadi kan jarak itu nggak halangan lagi buat kita kan. Iya, itu kerasa banget nih. Jadi, tapi ada sisi negatifnya juga nggak nih Fani? Banyak juga ya. Sisi negatifnya ini sering banget juga diabaikan sama orang-orang. Yang pertama itu hoax dan misinformasi, dimana kita tuh gampang banget untuk dapetin info-info atau info-info ini mudah banget kesebar. Jadi kan info-info hoax ini, info-info palsu ini gampang banget buat kesebar juga. Jadi banyak orang juga yang mudah banget percaya, bahkan nggak ngecek faktanya. Iya, sekarang tuh yang suka viral tuh yang bohong daripada yang benar ya nggak sih? Ya benar banget, ini bahaya juga karena kita tuh di setiap platform itu, setiap aplikasi itu pasti ada jejak digital. Mereka bisa merekam data-data milik kita, mulai dari histori pencarian, kebiasaan, lokasi, bahkan kontak foto. Ya, mereka-mereka tuh sering gitu loh komen-komen yang ngasal gitu ya kan. Terus karena nggak ketemu langsung mereka jadi bebas ngomong apa aja gitu. Ya, itu termasuk ya. Di dalam berkomunikasi di internet itu ada norma ya. Kita tuh harus tetap sopan kalau bicara lewat layar. Kita tuh harus mikir dulu sebelum ngomong karena di balik layar itu tetap manusia. Setuju banget. Dan aku lihat nih Fani, satu lagi tantangan besar itu kecanduan, kayak orang tuh susah banget gitu lepas dari HP, kayak
nge-scroll tuh kayak membuang-buang waktu banget gitu. Itu juga paling yang sering diabaikan. Itu namanya disebut doom scrolling ya. Dimana kita tuh udah tahu kalau itu nggak baik ya. Kita udah tahu kalau itu membuat kita capek, tapi tetap berlanjut nge-scroll kan. Itu membuat kebiasaan yang buruk dan membuang waktu kita. Gitu ya. Jadi apa sih yang harus kita punya biar kita aman gitu dan bijak? Yang paling penting itu ada dua hal, yaitu etika digital sama literasi digital. Di mana etika digital ini kemampuan kita untuk bersikap saat berkomunikasi di internet, dan literasi digital ini bagaimana kita memilah, mengerti, dan menyebarkan informasi ini sebelum kita percaya ataupun menyebarkan ke orang lain. Jadi sebelum nge-share tuh kita tanya dulu nggak sih, perlu nggak sih gitu ya berarti ya. Ya, itu benar banget. Oke, kayaknya sebelum kita tutup nih aku mau nanya satu hal terakhir nih Fani. Kamu itu ada nggak sih kata-kata sebelum kita menutup untuk para pendengar podcast kita pada hari ini? Ada dong. Pesannya di balik semua kecanggihan teknologi ini, yang paling penting itu cara kita menggunakannya. Jadikan teknologi ini, media digital ini menjadi tempat kita tumbuh, berbagi, dan saling menghargai. Karena yang membuat teknologi bernilai itu adalah manusianya. Setuju banget nih, dan semoga apa yang kita bahas hari ini gak cuma didengerin tapi juga benar-benar dipakai dalam kehidupan kita di dunia digital sekarang ini ya. Terima kasih untuk Hani yang sudah sharing banyak hal hari ini, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah dengerin sampai akhir. Jangan lupa tetap bijak berkomunikasi baik online maupun offline. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Bye bye. Dadah!